makasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya dari Masnya sendiri. Terus kita juga tadi agak telat untuk kesininya karena di jalan macet. Terus jadi kami di sini mau wawancara mengenai seniman yang ada di Jogja sendiri, dan itu nggak boleh mahasiswa. Jadi Masnya kan sudah lulus. Aku S1 lulus, ini lagi S2. Iya, tapi masih udah lulus. Yeah. Berarti lanjutnya di bidang yang sama. Sama, seni rupa murni. Bisa perkenalkan dulu Masnya siapa? Iya, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, lulus di ISI Solo dulu S1 jurusan seni rupa murni, lalu melanjutkan studi di S2 ISI Jogja. Mungkin sebelum lanjut ke sesi wawancaranya, mungkin kita juga perlu memperkenalkan diri. Kami mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata UGM. Perkenalkan, nama saya Gali. Nama saya Vicky, saya Fadila, dan saya Mute. Dan seperti yang sudah dibilang sama Mute tadi, kita di sini mendapatkan tugas UTS, yaitu untuk mewawancarai seniman yang ada di Jogja. Mungkin nanti tadi kan Masnya udah cerita, Masnya lulusan S1 dari ISI Solo, sedangkan sekarang melanjutkan di S2 di ISI Jogja. Mungkin bisa diceritakan apa yang menginspirasi Masnya untuk menekuni di bidang seni? Awalnya dari kecil saya melihat benda-benda seni, biasa melihat lukisan, biasa diajak ke pameran seni itu oleh orang tua. Jadi saya tertarik, penasaran, oh ini objek semacam ini untuk apa ya, objek karya seni semacam ini untuk apa ya. Saya tertarik, lalu saya coba gambar-gambar dari kecil, udah gambar-gambar. Selanjutnya saya mendalami karya seni. Awalnya belajar sendiri dan dibimbing oleh orang tua. Karya seni itu apa, nggak cuma menggambar, jadi ada konsep pengetahuannya yang ditawarkan oleh karya seni tersebut gitu. Setelah itu saya hendak memamerkan karya seni saya dalam pameran tunggal saya pertama kali di Bentara Budaya Jogja. Itu saya umur kelas 4 SD itu saya pameran tunggal pertama saya. Itu pameran tunggalnya memamerkan apa Mas? Kalau itu saya drawing, jadi menggambar hitam putih memakai spidol drawing itu, khusus drawing itu di atas kanvas. Itu saya bikin ukuran setengah meter kali setengah meter sebanyak 100 buah. Kelas 4 SD ya? Kelas 4 SD. Jadi emang dari kecil udah suka seni ya? Iya. Seni. Tadi Masnya kan S1-nya seni rupa murni. Bisa dijelaskan nggak sih Mas, seni rupa murni itu apa? Seni rupa murni itu kita studi seni rupa murni itu ialah studi untuk menguasai teknik menggambar, teknik mematung, teknik membuat patung, membuat karya seni, instalasi. Yang instalasi itu menggabungkan objek-objek yang kita inginkan, apapun itu objeknya, menjadi sebuah karya seni. Di samping itu juga kita studi seputar ilmu humaniora. Jadi untuk memperkuat karya seni kita agar memiliki konsep-konsep yang entah konsep sosial, entah konsep ekologi, juga memasukkan konsep-konsep budaya yang ada di sekitar kita. Jadi studi seni rupa murni itu studi yang multidisipliner sesungguhnya seperti itu. Waktu di S1 kan Masnya kan dari kecil udah di seni. Itu waktu masuk S1 itu ada kendala enggak gitu kan? Mungkin kan itu kan untuk sebagian orang yang mungkin tertarik di bidang seni itu adalah hal yang baru. Tapi kan Masnya kan dari cerita Masnya dari kelas 4 SD aja sudah memamerkan pameran sendiri, pameran tunggal. Itu ada nggak kendalanya? Kendalanya jauh itu tidak ada, karena kedua orang tua saya juga sarjana seni juga. Jadi menurun ya, ya jiwa seninya. Terus
selain yang dari yang kelas 4 SD itu pernah nggak ada pameran seni lagi dari masnya? Setelah kelas masuk Iya. banyak ya setelah itu, bahkan setelah saya masuk ke perguruan tinggi seni itu di Solo itu sering mengadakan pameran, lalu sering membuat proyek-proyek pesanan patung. Saya bikin patung monumen juga di jalan-jalan itu yang besar-besar, itu pekerjaan saya. Lalu saya membuka bisnis, saya punya CV kan, badan usaha CV sendiri untuk khusus memproduksi karya seni. Jadi saya bikin souvenir kecil-kecil juga, souvenir untuk museum Bung Karno seperti Bung Karno yang duduk itu, ukuran segini, relatif ada yang agak tinggi ada kecil. Itu saya stok setiap bulan itu ada hampir 100 buah untuk museum Bung Karno. Jadi museum Nganjuk juga beberapa museum pesan saya. Terus kan biasanya anak seni itu kan punya inspirasinya masing-masing nih mas. Ada nggak sih tempat yang bisa menjadi inspirasi masnya buat kalau mau berseni itu di mana? Inspirasi nggak cuma tempat ya, mungkin apapun gitu ada inspirasinya nggak mas? Kalau inspirasi sebagai sumber ide, yang memantik sumber ide untuk kita berkarya itu apapun. Jadi kita jalan-jalan di mana juga terkadang bisa memunculkan ide untuk berkarya seni. Kita hidup sehari-hari juga itu bisa kita manifestkan sebagai karya seni juga. Jadi apapun itu ya. Terus gaya seninya masnya itu apa sih? Kan setiap seniman itu punya gayanya masing-masing. Kalau saya semakin ke sini tertarik pada gaya, kalau teknik itu teknik instalasi, jadi menggabungkan beberapa objek temuan yang bisa kita ambil dan sesuai dengan konsep kita, ya kita jadikan karya seni, digabung-gabung, jadi sifatnya fleksibel. Kalau instalasi bisa 2 dimensi digabung dengan 3 dimensi, bisa fleksibel. Jadi secara teknik itu. Kalau secara konsep, saya seringkali konsep berkesenian saya itu dilandasi dari konsep sosiologi, kadang psikologi. Jadi konsep humaniora, filsafat itu saya angkat sebagai karya seni. Terus siapa yang paling mempengaruhi gaya atau alirannya sendiri? Kalau saya aliran, kalau instalasi itu lebih ke Joseph Beuys itu namanya, itu seniman profesor seni. Dia alirannya juga instalasi, tekniknya terus konsepnya juga seputar humaniora juga seperti saya. Lalu setelah itu lebih lama lagi itu Marcel Duchamp, itu Prancis yang pertama kali menemukan gaya instalasi. Biasanya mas itu audiensnya utamanya itu karya seninya siapa mas? Audiens utamanya? Dari semua kalangan. Kalau saya mengadakan pameran, ya semua bisa mengapresiasi, dari berbagai umur, tua sampai muda, terus ya masyarakat umum audiensnya. Terus sejak kapan seni ini mulai menjadi bagian penting dari hidup mas? Kayak apa, emang dari tadi pas umur 4 SD itu, atau emang sebelumnya udah kayak suka gitu sih? Ya awalnya saya tertarik dengan seni ya karena keunikannya yang seperti saya ucap di awal itu, karya seni ini unik ya, lukisan ada gambar. Setelah saya tekuni, ternyata mengandung konsep kehidupan yang sangat mendalam karya seni. Jadi dari situ saya lebih mendalami lagi dan sangat tertarik dengan seni karena sifatnya yang mendalam. Masnya sendiri memilih seni ini sebagai profesi utama itu karena apa mas? Apa karena tadi orang tuanya emang berkecimpung di dunia seni, atau dari masnya sendiri? Kalau itu dari saya sendiri, jadi saya
tergerak hati saya ya setelah saya mendalami, oh ternyata seni ini menarik itu, dapat memproduksi ilmu pengetahuan lewat seni, terus saya juga bisa menjadi proses menyadarkan seseorang juga lewat karya seni yang tadinya orang-orang secara sosial buruk gitu, terus saya berkarya seni untuk menyadarkan, oh sekarang masyarakat bisa bertransformasi menjadi lebih baik karena telah mengapresiasi karya seni saya, jadi berdampak juga karya seni dari situ. Menurut Masnya itu kan tadi dijelaskan kayak di masyarakat itu biar kayak bisa juga jadi bahan menyadarkan gitu seni. Nah, terus penting lainnya tuh apa ya selain itu biar kayak apa yang membuat seni itu menarik di mata masyarakat menurut Mas? Kayak menarik audiens, maksudnya kan audiensnya dari banyak kalangan gitu. Yang menarik seringkali masyarakat itu menyukai karya saya karena nilai-nilai positif yang ditawarkan oleh karya saya. Misalkan saya sering membuat patung monumen itu untuk mengenang tokoh-tokoh penting di Indonesia, seperti kemarin Mustopo itu 7 meter, itu kan tokoh pendidikan Indonesia waktu itu. Beliau itu menjadi akademisi garda depan untuk menolak sekolah yang dibangun Belanda yang sifatnya menindas pribumi waktu itu. Jadi karya-karya saya mengangkat seputar itu, jadi masyarakat tertarik, oh ternyata ada tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia yang gini-gini. Jadi masyarakat tahu justru dari bukan buku teks ya, jadi dari karya seni saya. Mas, gimana sih proses menciptakan sebuah karya seni dari ide hingga hasil jadinya gitu? Tadi apa? Proses menciptakan karya seninya dari ide menjadi sebuah hasil. Prosesnya, langkahnya ya, kalau saya sebagai seniman akademisi itu selalu mempunyai metode-metode tertentu. Jadi saya riset dahulu, melalui buku-buku. Misal saya mau berkarya patung monumen tadi yang Mustopo itu, saya riset sejarah tokoh Mustopo itu bagaimana, terus manfaatnya untuk masyarakat nanti bagaimana. Jadi setelah saya riset, terus saya kontemplasi, saya mempertimbangkan, oh bentuk visual apa yang harusnya saya ciptakan dari tokoh tersebut, entah gestur tokoh tersebut berdiri atau hendak melangkah, itu kan ada tanda-tandanya sendiri secara semiotik kalau di studi semua. Jadi melalui riset dahulu, lalu saya ciptakan, eksekusi menjadi karya seni. Akhir, menurut Masnya sendiri perkembangan seni di Indonesia saat ini bagaimana? Perkembangan seni di Indonesia hari ini, dewasa ini cukup berkembang ya, dengan adanya institusi seni yang bertumbuh sekarang. Ada isi tidak hanya di Jawa, ada isi Padang Panjang, ISBI kali gitu-gitu. Di samping itu banyak seniman yang bermunculan sekarang, seniman muda, kurator muda. Kebetulan saya juga di samping menciptakan karya seni, saya juga mengkuratori pameran, juga saya menulis pameran. Itu banyak yang bermunculan. Lalu pasar seni online juga sekarang sudah mulai banyak ya. Intinya lumayan berkembang, walau infrastruktur semacam anggaran dari pemerintah kurang gitu, masih tentu saja. Jadi di samping udah berkembang, masih banyak yang perlu diperbaiki juga. Kalau dari Masnya itu menggunakan metode teknologi digital nggak, kayak seni poster gitu-gitu, atau masih hanya yang ada wujudnya? Kalau saya kan ini awalnya orangnya ini penuh kuriositas ya, selalu ingin penasaran. Jadi saya mempelajari banyak hal. Jadi di samping konsep, di samping manual tadi,
berkarya seni dengan cara teknik manual. Samping itu saya juga mempelajari digital, dan kebetulan saya SMK-nya SMK Multimedia. Jadi saya juga bergerak di bidang itu. Biasanya buat apa mas di yang media digital itu? Desain 2 dimensi, desain 3D. Jadi saya kadang sebelum mengeksekusi karya seni yang 3 dimensi, saya desainkan dulu secara 3 dimensi untuk simulasi. Jadi pemesan seperti yang dari museum itu tahu awalnya desainnya seperti apa, nanti saya tinggal eksekusi. Jadi tetap menggunakan kemajuan teknologi untuk menghasilkan sebuah karya ya. Iya. Itu kan maksudnya kan kayak yang tadi monumen gitu kan, itu membuat seseorang ya mas ya. Itu 1:1 atau nggak sih? Maksudnya tuh kayak kan struktur muka itu kan susah ya mas ya. Itu apakah dari masnya sendiri, dari orang lain bisa menilai itu bahwa oh itu udah presisi dengan yang asli? Kalau saya ya tentu saya mempelajari ini teknik skala. Jadi manusia kan kalau berkarya membuat tokoh manusia 1:1 ya seukuran kita tadi ya, seukuran aslinya. Kalau dibesarkan ya 1:10 bisa. Jadi ya itulah multidisipliner dalam seni. Teman-teman ada lagi? Kalau keseimbangannya antara komersial tadi kan masnya kayak sebenarnya berprofesi sebagai seniman tuh. Nah terus itu tuh mempengaruhi nggak dengan kreativitas masnya? Jadi kayak ada komplain antara untuk komersial tuh kurang kayak gini, tapi menurut mas tuh sudah sesuai gitu, kayak konflik sama konsumennya gitu. Ada nggak pernah ada kayak gitu? Iya, itu ada. Jadi saya seringkali berkarya seni itu ada 2 jenis ya, karya seni untuk saya pamerkan. Jadi orang yang tertarik dengan karya seni saya di pameran tersebut, kolektor gitu, bisa langsung beli. Jadi adanya objek karya seni saya ini ya ini kamu tertarik ya silahkan. Kalau di samping itu saya juga jenis karya saya komersil ya, seperti pesanan. Jadi pemesan itu request dulu ke saya, bentuknya gini, terus saya desainkan, kalau kurang cocok saya revisi gitu. Jadi terkadang banyak pemesan yang langsung setuju dengan saya. Jadi saya jelaskan konsepnya, terus tekniknya kenapa saya bikinnya gini. Jadi seringkali pemesan langsung mau. Kalau masnya lebih fokus ke seni patung? Iya, sejauh ini instalasi patung ya 3 dimensi. Kalau boleh tahu nih mas, kan itu kan kita sebagai konsumen kan bisa request seni kemasnya, karya seni kemasnya. Apalagi sekarang fokus masnya kan ke instalasi. Nah itu tuh kalau boleh tahu harganya berapa ya mas? Kalau range harganya gitu, kalau konsumen ingin ke mas ngasih harganya berapa? Kalau untuk komersil itu saya kadang maunya yang langsung beli secara banyak gitu ya. Jadi bisa saya diskon juga. Untuk yang museum itu kan selalu pesan di saya setiap bulan itu, dan dengan jumlah yang banyak. Jadi saya kasih harga yang kecil itu 100.000 gitu. Jadi kan tetap stok tetap berlanjut. Kalau karya instalasi saya yang dipamerkan itu kemarin di Sangkring itu saya kasih harga 50 juta, hanya meja, kain, ada instalasi gelas piring. Jadi itu intinya seputar sosial, itu kritik sosial, itu 50 juta. Kalau patung monumen tentu juga mahal, itu kan juga pesanan ya, tapi itu juga mahal, 100 juta. Yang Mustopo kemarin itu 80 juta. Kalau yang patung Yesus 15 meter di Sulawesi itu saya hargai 250 juta. Cukup
ada range-nya ya Mas. Iya. Jadi kayak jadi yang paling murah, bukan paling murah, range paling kecilnya itu dari 100.000 tadi. Iya, 100.000 dalam jumlah banyak tadi. Ya, dalam jumlah banyak. Pernah nggak sih Mas kayak kerepotan, kan itu kan yang dari museum nih, itu kan pasti pesanannya banyak. Pernah nggak kerepotan bikin seninya itu, bikin karyanya itu? Jadi kalau saya ini kan, kalau yang souvenir itu selalu berbahan fiberglass. Jadi saya membuat model dulu, lalu membuat cetakan, lalu cetakan sudah jadi tinggal diproduksi menjadi banyak, dilipat gandakan. Nah itu yang memproduksi ya teman-teman tim saya gitu. Jadi saya membuat model. Jadi Masnya sudah punya tim sendiri nih? Iya, punya badan usaha di rumah. Oh iya. Kalau Masnya di S2 ini di apa ya Mas? Fokusnya kemana? Fokus saya tetap seni rupa murni. Kenapa memutuskan untuk S2 dan kenapa di Jogja? Saya memutuskan untuk studi lagi karena saya juga selalu ingin memproduksi ilmu pengetahuan. Jadi saya juga ingin menjadi pengajar, jadi dosen, jadi membutuhkan titel juga. Jadi saya melanjutkan studi. Aktivitas saya kan juga sebelum-sebelumnya diundang di sekolah-sekolah, ada program P5 kemarin itu sering membuat ini workshop di sekolah-sekolah gitu. Saya juga sering, jadi saya minat di dunia akademisi, jadi saya memilih melanjutkan. Besok ada kepikiran buat S3 nggak? Kepikiran langsung. Kepikiran. Ya. Berarti emang otak-otaknya otak-otak berpikir ya. Teman-teman mau lanjut S2? Mungkin kalau sekarang bilangnya enggak dulu, tapi nggak tahu kedepannya kan ya Mas. Kalau ada jalan, ada itu, mungkin mau aja gitu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Dan itu sudah cukup. Mungkin segitu dulu Mas dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Masnya semangat buat S2, semangat untuk berkarya ke depannya. Dari kami cukupkan sekian dan terima kasih.